Kombes Budi Hermanto bilang dengan kalem, panggilan tersangka untuk diambil keterangan Kamis 13 November 2025, Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia. Kalimatnya singkat, tapi buat yang disebut itu kayak surat cinta dari malaikat maut. Gak ada tanda seru, tapi nadanya siap-siap aja guys. Surat panggilan itu udah dikirim, tinggal tunggu respon. Hadir atau nggak hadir, dua-duanya risiko besar. Kalau hadir, siap-siap difoto bareng wartawan. Kalau nggak hadir, siap-siap dijemput paksa. Roy Suryo ini tokoh yang nggak pernah absen dari panggung kontroversi. Mulai dari urusan patung Buddha yang rusak, sampai hoaks foto-foto hasil editan, sampai nyangkut kasus barang negara yang nggak dikembalikan. Semuanya kayak nggak jauh-jauh dari drama digital. Dan kali ini, masih juga digital. Tapi bukan karena dia ahli teknologi, melainkan karena terlalu percaya diri sama bukti digital. Yang ternyata cuma asumsi. Dia lupa di era forensik siber kayak sekarang, ngedit gambar aja bisa ketahuan pixelnya. Apalagi kalau cuma main capture, potong, lalu bilang, nih bukti valid. Roy lupa, netizen sekarang bukan netizen 2005 yang masih bingung bedain hoax sama berita. Sekarang orang bisa cek metadata, perbandingan font, bahkan kode digital. Jadi ketika Roy bilang ada kejanggalan di ijazah Jokowi, netizen yang ngerti malah ngakak. Lah, yang janggal itu logika ente, bukan ijazahnya. Dan hasilnya, Roy sekarang bukan lagi ahli telematika, tapi tersangka fitnah digital. Nah, kalau Rismond, dia ini contoh klasik dari orang yang sok tahu, tapi nggak lengkap datanya. Ngomongnya kayak ilmuwan, tapi sumbernya, ya dari grup WA. Dia sering bilang berdasarkan analisis akademik, tapi kalau ditelusuri, akademiknya entah di mana. Kayak bikin teori konspirasi, tapi gayanya serius banget, seolah-olah dia lagi presentasi di seminar internasional. Dan sekarang, dia harus mempresentasikan hasil perbuatannya di depan penyidik. Tapi bukan buat dapat sertifikat, melainkan buat dapat berita acara pemeriksaan BAP. Tifa ini punya gaya khas, dramatis dan penuh percaya diri. Setiap postingannya selalu dibumbui kalimat rakyat berhak tahu atau kebenaran harus ditegakkan. Padahal yang ditegakkan malah ego pribadi. Dia lupa, jadi aktivis itu bukan berarti bebas menyebar fitnah. Dan kali ini, hak rakyat tahu berubah jadi hak polisi memeriksa. Lucunya setelah dipanggil sebagai tersangka, Tifa sempat bilang, saya tidak takut. Tapi ya berani di medsos belum tentu berani di ruang penyidikan. Kita lihat aja Kamis nanti, apakah kata tidak takut itu masih keluar setelah mikrofon polisi menyala. Publik Indonesia itu unik, kalau ada gosip mereka langsung jadi FBI. Kalau ada kasus kayak begini, mereka jadi jaksa, hakim, bahkan humas Polda dadakan. Maka nggak heran, sejak kabar pemanggilan keluar, medsos rame banget. Komentar-komentar pedas berseliweran, akhirnya kejeblos juga. Karma itu kayak delay, tapi pasti datang. Jangan-jangan Kamis nanti trendingnya hashtag baju Orange Day. Dan iya, mungkin bakal jadi trending. Karena orang udah jenuh sama drama tudingan kosong. Mereka pengen lihat pertanggungjawaban nyata. Yang bikin geli adalah, mereka dulu selalu muncul dengan embel-embel pakar. Pakar telematika, pakar akademik, pakar sosial, tapi ujungnya malah pakar pencipta kebohongan publik.